Ya kan? Kayak tiba-tiba lo wedding ngabisin duit sekian gede, padahal sebenarnya ketika wedding itu hidup lo kan kayak baru mulai ya. Iya bener, teman gue dikit, keluarga gue juga tinggal segitu. Nah, Jadi bisa lah intimate wedding nanti buat yang kedua. berikutnya. Finance should be practical. Ini dia podcast yang ngajakin kamu belajar segala yang finansial nggak pakai ribet. Tapi julid. Bersama saya Nadia Harsha. Dan Muti Juhari. Oke, kita mau ngejulitin apa? Ngejilid. Serius, kita mau ngejulitin apa, Muti? Mau ngebahas, emangnya boleh ya pesta pernikahan heboh kayak opening olimpiade, tapi ngutang. Gue enggak sih kayaknya. Kenapa tuh? Karena menurut gue life after wedding itu justru lebih penting. Kok apa-apa langsung serius sih? Tahu lah, emang nikah serius itu ya? Iya, nikah seserius itu, gila. Oh gitu. Jadi gimana tuh kalau punya konsep wedding yang emang heboh, yang vendornya tuh kalau di Instagram tuh ya, oh Yang di-tag banyak banget ya. Gila banyak banget tuh. Itu gimana tuh? Ya, tapi menurut gue itu tuh hal yang gini, itu hal yang kita bolak-balik lihat di sosial media. Lama-lama karena itu orang lain bolak-balik ngelihat orang kalau wedding tuh gitu, itu lama-lama jadi ternormalisasi. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ya kan? Kayak tiba-tiba lo wedding ngabisin duit sekian gede, padahal sebenarnya ketika wedding itu hidup lo kan kayak baru mulai ya. Lo baru berapa tahun sih meniti karir gitu sampai lo memasuki usia pernikahan. Emang tabungan lo segitu? Kan dari orang tua. Ya Kan ngutang. kalau misalnya urusan orang tua, jadi kayak itu kan weddingnya urusan orang tua gue, mereka emang ekspektasinya weddingnya seheboh itu. Ya udahlah lo ngomong kan, ya udah pakai duit ortu lo aja gitu kan, jangan pakai duit lo. Iya betul. Apa 50-50 nggak sih? Nggak tahu. Kalau lu gimana? Anjir. Itu 10 tahun yang lalu. Tapi gue ingat waktu gue wedding itu gue habis dapet bonus yang lumayan dari kantor. Pakai bonus yang lumayan. Jadi orang tua gue ikut serta, tapi kayak mungkin 70-30 lah. 70-nya gue yang bayar sendiri, 30-nya orang tua. Setelahnya alhamdulillah nggak ada utang dan angpau setelah wedding gue yang pegang. Iya bagus. Itu menjadi modal kami untuk ngontrak. Bagus. Nah terus kalau misalnya ada orang yang kekeh nggak mau, pokoknya ini karena gue anak pertama, cucu pertama, gitu kan ya, sarjana pertama di keluarga misalnya kayak gitu. Udah pokoknya harga diri keluarga ini dipertaruhkan di pernikahan yang ini. Nah jadi kalau misalnya emang mau ngejar pernikahan yang gede-gedean pun, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan gitu? Menurut gue dari awal kita let's be clear dulu dengan seberapa biaya yang mau lo keluarin. Konsep weddingnya juga mau seperti apa? Konsepnya biayanya berapa? Karena kalau itu nggak dikasih batas atas, biasanya itu bablas entah kemana. Kan ada dana darurat pernikahan. Anjir, dana darurat pernikahan. Konsep apa? Petty cash kan? Oh iya buat ina ya gitu-gitu. Ya tapi sebenarnya kalau sampai ngutang kan gawat juga Mut. Pestanya udah selesai, tahun depannya masih ada tagihan, masih ada cicilannya. Iya. Kayaknya nggak enak banget gitu. Dan juga setelah wedding kan kayaknya banyak banget hal yang perlu kita penuhi ya. Kayak misalnya lu tentu saja pengen tinggal mandiri bisa dari orang tua, belum lagi kalau udah dapat rezeki hamil, terus udah gitu ngisi rumah, itu kayaknya hal yang menurut gue nggak murah gitu. Kalau lo udah jor-joran di awal terus lo nggak punya amunisi lagi untuk menghadapi itu, wah pusing banget. Jadi gue pro untuk intimate wedding. Oh gitu, oke gue juga setuju intimate weddingnya. Jadi kita cuma ngundang 30 orang, itu aja udah lo doang. Udah.
Tapi kan temen lo dikit Mut. Oh iya bener, teman gue dikit, keluarga gue juga tinggal segitu. Nah, Jadi bisa lah intimate wedding nanti buat yang kedua. berikutnya. Jadi Mut, by the way ngomongin intimate wedding ya, orang Indonesia tuh kan erat banget kalau kita nikah tuh nggak cuma urusan mereka berdua gitu, tapi urusan ke keluarga, urusan ke tetangga-tetangga, dan sosial secara gede gitu. Terus pasti ada kok orang satu dua yang akan julid kayak, gila lo nikah kan cuma sekali seumur hidup pestanya. Nah, masa sih lo masih keke pelit banget cuma intimate wedding? Kalau cuma 1-2 orang mah apa artinya, Cie? Gimana sih biar kita tuh teman-teman jadi punya keteguhan hati gitu untuk kayak oke, this is it, kita intimate wedding aja. Oke, gini, pertama, intimate wedding itu bukan berarti pelit ya, tapi bijak. Bijak dalam Milih prioritas. Prioritasnya kayak pokoknya gue mau budgetin yang oke-nya misalnya di makeup artisnya atau di fotografer sama videonya. Karena itu yang bakal jadi kenangan gitu. Kayak dekor mah begini aja jadi nggak sih? Kain putih. Sama bunga deh gitu. Yeah, Tapi maksud gue dengan lebih bijak mengeluarkan duit itu ya tadi bisa kita bilang kita bisa saving buat life after marriage-nya kayak gitu. Nah, masalahnya kan restu sama orang tuanya nih. Boleh nggak sih aku bikin intimate wedding aja cuma ngundang 50 orang? Itu teman aku aja udah 30, keluarga cuma boleh 20 misalnya kayak gitu ya kan. Nah, itu kan sebenarnya lebih ke kita pengen merayakan dengan orang-orang terdekat. Orang-orang yang matters for us gitu. Gitu ya kan, masalah nanti disebarluaskan ke media sosial dan kayak akhirnya jadi pemberitahuan kami udah menikah, itu bukan urusan mereka lagi. Maksudnya kayak udah, gue udah nikah, mau apa loh gitu. Tapi menurut gue people will always have their opinion sih. Mau kita weddingnya intimate, mau kita weddingnya sewa JCC, orang mah kalau mau ngomongin ya ngomongin aja gitu ya. Jadi ya udah, kalau emang kamu ngerasa I think gue pengen intimate wedding, go for it. Iya, udah nggak apa-apa, nggak usah dengerin kata orang. Duit lo yang akan ngeluarin dan lo yang akan menikmati juga. Gitu. Cakep. Oke. Jadi gimana Mut? Lo mau intimate wedding atau wedding gede-gedean? Intimate wedding aja nanti ya. Oke, sip.